Sebenarnya BUMDes itu adalah perusahaan desa, punya kekuatan besar kalau nanti dikelola bagus. Tinggal nanti memetakan potensi-potensinya. Itu yang paling penting adalah memetakan potensi-potensi yang harus dikembangkan. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Saya Diah Tafipa, di Desa Ngesiharjo ini kebetulan saya ditunjuk oleh Pak Lurah menjadi Direktur BUMDes Global Ngesi Mandiri, namanya BUMDes di Desa Ngesiharjo ini. Nah, ini kelebihan di Pak Lurah juga. Pak Lurah juga anak muda. Kalau mungkin saya itu sebenarnya sudah tua, tapi selama ini saya sudah terbiasa bekerja dengan anak-anak muda. Produksi-produksi film seperti ini kan krunya juga anak-anak muda, jadi sudah terbiasa. Nah, ketika saya ditawari untuk ngelola BUMDes, saya minta sama Pak Lurah, kalau boleh saya nanti sama Karang Taruna atau mungkin anak-anak muda yang lain. Tapi orang tua tetap ada, karena di unit kami yang belum saya sebutkan tadi, unit sabun itu memang dari kalangan PKK dan itu kan orang-orang tua, tapi tetap kita bisa jalan bareng. Nah, tetapi bagi saya kelebihan anak-anak muda ini, mereka kalau kerja total ya cepat dan mereka punya idealis itu ya. Meskipun kadang antara idealis dan kebutuhan lapangan kadang kan benturan. Nah, saya yang di sini yang kadang istilahnya merenake lah kalau orang Jawa, bahwa ya kita harus lapangan realistisnya seperti ini kan, seperti itu. Akhirnya mereka ya bisa jalan. Nah, anak-anak muda yang kita rekrut itu memang kebanyakan kemarin sudah bekerja tetapi kena PHK atau tempat belum bekerja, pengangguran. Itu justru yang mau kita tarik itu. Tapi memang mengajari enggak lah. Soalnya memahamkan mereka bahwa dunia bisnis, meskipun ini bisnisnya BUMDes masih baruan, tetapi kan kita harus sadar betul bisnis itu seperti itu, enggak harus semuanya harus serba diperhitungkan. Kalau misal kadang kan anak muda saking idealisnya itu kan, wah ini pengen gini-gini, tapi pada kenyataannya realitasnya seperti itu, ya harus ini ada kompromi. Nah, saya minta anak-anak kompromi saja dengan realitas, jadi biar nyambung gitu. Rencana ke depan sebenarnya banyak ya, mungkin Pak Lurah tadi juga sebut. Nah, kita itu sebenarnya saya perlu menyampaikan juga secara geografis letaknya Desa Ngesiharjo ini itu berdekatan sekali dengan kota. Bahkan banyak warga yang bekerjanya di kota, atau banyak warga Ngesiharjo istilahnya menjadi penopang ekonomi di kota. Ada penjual-penjual yang di kota. Nah, ini menjadi potensi kami juga, sehingga kami juga oke lah, nanti kota ini yang menjadi segmen kita juga. Jadi tidak hanya berputar di Desa Ngesiharjo, tetapi kita juga sudah mulai menjadi itu tadi yang saya sebutkan penyangga kota, karena letak geografis. Yang kedua, memang kemarin ada tawaran tentang bagaimana kita mengolah pertanian. Nah, saya sampaikan pertanian di lahan kita Ngesiharjo itu sangat sedikit, karena sudah menjadi dialih fungsikan menjadi bangunan-bangunan, sehingga hanya sedikit, tetapi tetap ada. Nah, kita juga nanti sudah matur Pak Lurah, lahan-lahan pertanian ini yang sudah dikelola, nanti kita juga mau bekerja sama dengan para petani. Misal nanti BUMDes nih yang akan memfasilitasi membeli gabahnya, atau nanti setelah menjadi beras, kita perhitungkan intinya menguntungkan di petani. Jangan sampai nanti petani hanya langsung jual ke istilahnya ya pembeli gabah, tapi coba nanti bekerja sama dengan BUMDes, kita olah bareng-bareng, saling menguntungkan. Enggak kok di pihak petani yang dirugikan, karena kan mereka anunya gabah ya, setelah jadi beras ternyata harganya tinggi. Nah, nanti kita duduk bareng-bareng lah sama para petani, meskipun hanya jumlahnya kecil, tetapi tetap kalau bisa ya pengennya besar, tapi kan lahan sudah tidak mungkin lagi. Nah, terus ada lagi potensi-potensi yang lain. Pengairan di Ngesiharjo ini juga luar biasa, karena kan ada yang berbatasan dengan Sleman, sungai-sungai juga banyak.
perikanan juga kita kembangkan. Di Dusun Sumberan itu pertanian perikanan lele itu berkembang bagus. Nah, pasar saya yang di Pasar Robi yang saya sebutkan tadi ke depan menjadi TPI lah kalau bisa, tempat pelelangan ikan, meskipun nanti baru nila sama lele ya. Apa yang dihasilkan oleh warga nanti kita tampung, nanti kita akan berusaha bekerja sama dengan asosiasi penjual pecel lele se-DIY itu, nanti kita mencoba stok kebutuhan mereka. Nah, ini kan baru taraf apa yang mau kita rencanakan. Terus yang ketiga ada lagi potensi desa. Sebenarnya meskipun saya tadi sebut potensi alamnya terbatas, tapi ada satu potensi kawasan yang bagus, itu Rowo Kalibayem. Nah, Rowo Kalibayem itu luar biasa karena semacam embung. Nah, ini sudah Pak Lurah sendiri sudah istilahnya sudah mencoba menjajaki kerjasama dengan investor. Nah, nanti ke depan itu menjadi kawasan wisata. Nah, ketika kawasan wisata saya sudah ancang-ancang juga nanti masyarakat sekitar nanti yang akan mengelola, mungkin kalau manajemen investor, tapi mungkin semacam parkirnya penjual ini biar masyarakat. Jadi intinya apa yang ada di desa ini, potensi-potensi yang ada di desa ini semuanya merasakan seperti itu. Itu nanti yang ke depan yang mau kita realisasikan. BUMDes ini mungkin banyak yang masih menganggap belum memberi prospek. Kalau saya melihat ya masih banyak lah mungkin BUMDes itu apa, bahkan pamong-pamong sendiri saja masih BUMDes masih banyak seperti itu. Tetapi kalau bagi kami sebenarnya BUMDes itu adalah perusahaan desa punya kekuatan besar kalau nanti dikelola bagus. Tinggal nanti memetakan potensi-potensinya, itu yang paling penting adalah memetakan potensi-potensi yang harus dikembangkan. Nah, saya melihat di luar juga sebenarnya luar biasa juga potensi-potensi yang ada, tapi mungkin ada semacam keterbatasan untuk pengembangan seperti itu. Nah, mungkin di kami potensi apa dulu yang kita punyai, yang 1, 2 atau 3 kita fokuskan, kita kembangkan benar-benar biar bisa berkembang, nanti baru untuk mendukung potensi yang lain. Kan kalau kita itu kemarin sistemnya unit material tuh, karena tahun 2019 kami mengerjakan pembangunan desa. Nah, itu kan belanja material di tempat kami. Nah, dari itu kami bisa mensubsidi, hasil dari keuntungan kita subsidi untuk mengembangkan pasar desa. Nah, terus pasar desa baru muncul yang unit sembako untuk mensubsidi. Jadi sistem subsidi silang, keuntungannya bisa untuk seperti itu. Selain nanti ada juga penyertaan modal dari desa, tapi kami juga mengembangkan supaya ada keuntungan-keuntungan yang bisa untuk mengembangkan lagi yang untuk unit lain seperti itu. Nah, itu sebenarnya banyak ya, prospeknya bagus sebenarnya BUMDes itu. Ya tinggal itu tadi, petakan dulu saja potensinya apa, fokuskan yang utama dulu, baru nanti bisa mengembangkan unit yang lain, karena sistemnya kan selain penyertaan modal ada keuntungan yang untuk subsidi. Ya mungkin saya cuma menyampaikan, mungkin masih banyak orang yang belum percaya dengan BUMDes. Jadi karena juga banyak kasus ya, BUMDesnya mangkrak atau tidak jalan dan segala macam. Tetapi bagi saya BUMDes itu prospeknya luar biasa bagi desa, bagi warganya. Kalau kita juga mencoba kok setiap kita presentasi ke pedusunan apa itu BUMDes, jadi apa yang bisa kita kerjasamakan dengan pedusunan, bahkan dengan PKK dan segala kebutuhannya apa, nanti kita mencoba bareng-bareng seperti itu. Nah, itu yang mungkin harus dicoba supaya kehadiran BUMDes dirasakan oleh warga desa dulu, biar mereka percaya. Nah, saya itu cuma punya keyakinan kalau BUMDes itu dipercaya oleh warga, BUMDes itu akan maju. Tetapi kalau warga sudah mungkin belum percaya, ya berjalannya akan istilahnya lambat, atau ya hambatan tentu ada. Tapi kan kalau begitu kita bisa merangkul semua warga yang ada di sini,
keberadaan kehadiran BUMDes dirasakan oleh mereka, saya yakin itu nanti bisa maju. Itu mungkin.